Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal TU CPNS. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah soal deret bilangan. Soal deret bilangan selalu muncul saat kita ujian ya, sekitar 3-4 soal. Baik, kita langsung bahas saja. Ada 16, 48, 24, 72, 36, 108, dan 54. Kita tentukan dulu polanya. 16 ke 48 itu dikali 3 ya teman-teman. Dikali 3. Kalau angkanya dari kecil ke besar itu kemungkinan dikali atau ditambah ya. Atau bisa juga dipangkatin. Kemudian berikutnya 48 ke 24 itu dibagi 2. Kalau ke angkanya lebih kecil berarti dibagi atau dikurangi. Kemudian berikutnya dikali 3 lagi ya teman-teman. Dikali 3 berikutnya dibagi dengan 2. Berikutnya dikali 3 lagi. Jadi polanya kali 3 bagi 2, maka berikutnya dikali 3. Jadi 54 dikali dengan 3. 54 dikali dengan 3. 3 dikali 4, 12, bawah 1, 3 dikali 5, 15, 15 tambah 1 adalah 16. Jadi angka berikutnya adalah 162 yang C. Kita ke soal berikutnya. Direncanakan dengan pakan 120 kg yang sudah dibeli cukup untuk 5 ekor kambing selama 6 hari. Ternyata pemilik ragu dan akhirnya hanya membeli 3 ekor kambing. Maka pakan dapat mencukupi selama titik-titik hari. Nah, ini adalah contoh soal dari perbandingan, yaitu perbandingan berbalik nilai. Maksudnya bagaimana? Mari kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada kambing ya teman-teman, ada kambing, variabelnya nih. Ada kambing, kemudian ada juga hari. 5 ekor kambing dapat menghabiskan pakan 120 kg, tidak perlu kita tulis, bisa kita abaikan, selama 6 hari. Kemudian, pemilik hanya membeli 3 ekor kambing. 3 ekor kambing akan habis dalam berapa hari? Kita kasih tanda X gini kan. Di sini kan kambingnya berkurang ya teman-teman, dari 5 ke 3 ya. Maka pakannya itu akan lama habis, jadi harinya akan bertambah. Maka untuk mencari X itu adalah X per 6 gitu kan. Sama dengan, karena berbalik nilai, jadi dibalik. 5 per 3 gitu kan. Kalau berbalik nilai itu, satu variabel berkurang, variabel lainnya bertambah. Ataupun sebaliknya, satu variabel bertambah, variabel lainnya berkurang. Maka X sama dengan 5 dibagi 3 dikali dengan 6. 6 dibagi 3 adalah 2, 5 dikali 2 adalah 10. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Gampang kan teman-teman? Kita ke soal berikutnya. Lia membeli sekotak permen, kemudian ia membagikan pada 15 anak. Setiap anak mendapatkan 12 permen. Jika sekotak permen yang sama akan dibagikan pada 20 anak, maka banyak permen yang diterima masing-masing anak adalah berapa buah permen. Jadi kita hitung dulu jumlah permennya ya. Cara menghitung jumlah permennya berarti 15 anak ya dikali dengan 12 permen. Jadi 15 dikali dengan 12 ya sama dengan berapa gitu kan. Jadi hasilnya ini misalnya saya kasih tanda X. Jadi X ini dibagikan ke 20 gitu kan. Nah itu caranya seperti itu. Tapi saya ada trik agar lebih efisien dalam mengerjakannya. Jadi kita langsung saja seperti ini. 15 dikali 12 gitu kan, dibagi dengan 20. Nah, kita tidak perlu menghitung 15 dikali 12, kita hanya perlu menyederhanakan saja. Jadi 15 dibagi 5 adalah 3, 20 dibagi 5 adalah 4. Kemudian 12 dibagi 4 adalah 3. 4-nya 1 ya, jadi 1. Maka jawabannya adalah 3 dikali 3 adalah 9. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Itu lebih efektif ya, efektif dalam waktu ya. Kenapa? Karena saat kita ujian CPNS, satu soal itu dikerjakan kalau bisa kurang dari 1 menit ya, sekitar 54 detik. Baik, kita ke soal berikutnya. Sebuah gedung memiliki 5 lantai. Salah satu di antara kelima lantai tersebut hanya memiliki 2 ruangan. 4 lantai lainnya masing-masing memiliki 4 ruangan. Jika A 3 kali jumlah lantai gedung,
dan B jumlah ruangan di dalam gedung, maka wah ini perbandingan kuantitatif ya teman-teman. Kita hitung dulu A-nya. A-nya itu adalah 3 kali jumlah lantai gedung. Lantai gedungnya sendiri ada 5, berarti A itu adalah 3 dikali 5. A itu sama dengan 3 dikali 5, 15 ya. Kemudian B jumlah ruangan di dalam gedung. Gedungnya itu ada 5 lantai. Kemudian ada 1 lantai yang hanya memiliki 2 ruangan. Berarti 2 ruangan ditambah 4 lantai lainnya memiliki 4 ruangan, berarti 4 dikali dengan 4, itu kan kasih dalam kurung. Berarti 2 ditambah 16, maka akan sama dengan 18. Berarti A lebih kecil daripada B, karena A 15, B-nya 18. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, A lebih kecil dari B. Oke. Gampang ya teman-teman. Kita ke soal berikutnya. Ya, ini adalah soal figural. Soal figural selalu keluar saat kita ujian CPNS juga. Jadi ini adalah soal yang pasti keluar. Jadi teman-teman jangan terlewatkan belajar tentang soal-soal figural. Di sini ada 5 gambar, tapi ada 1 gambar yang kosong ya. Saya kasih angka dulu biar enak. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, kemudian gambar 4 yang ditanyakan, dan ini gambar 5. Dari gambar 1 ke 2 itu apa sih yang berubah? Nah, dari gambar 1 itu, ini logo hatinya yang di sini ada 1, kemudian di sini ada 2, di sini ada 3. Maka di gambar keempat, logo hatinya itu ada 4. Di gambar kelima ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang logo hatinya ada 4? Nah, ini ada yang B, kemudian yang C. Ya, antara B dan C. Kemudian kita tentukan ini atau apa ya? Kayak curugnya atau kayak sabitnya ya. Nah, ini ada 1, kemudian di gambar kedua ada 3, di sini ada 5 ya. Jadi kayak ditambah 2 polanya ya, tambah 2 atau bilangan ganjil. Maka berikutnya 5 tambah 2 adalah 7. Mana yang bawahnya 7? Yang B kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jawabannya adalah yang B. Kalau belum yakin, kita tentukan dulu apakah ke sini juga ditambah 2. Kalau ditambah 2 berarti ini 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Benar. Jawabannya adalah yang B. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Barangkali di soal-soal sebelumnya ada jawaban saya yang salah, bisa didiskusikan. Tentunya didiskusikan dengan sopan, karena rekan-rekan ini kan calon-calon ASN, dan nilai yang dianut oleh ASN itu adalah berakhlak. Jadi komentarlah dengan berakhlak. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.